Maka kalau kita melihat tentang ramalan dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syirkiyah, syirik. Yang kedua ilmiah, ada hubungan sebab akibat ilmiah. Yang ketiga nubuwah. Jadi ada 3 macam ramalan. Yang pertama apa tadi? Syirkiyah, ramalan yang syirik. Untuk ramalan yang syirik ini kita dilarang. Contohnya datang ke dukun, oh lahirmu bulan Suro, pasanganmu juga bulan Suro, ini kamu belum bikin ruatan, anjang-anjang duncalke ngalor ngulon ngidul ngitan, uripmu bakal sial. Ini cuma ilustrasi loh. Ya. Maka yang semacam ini tidak boleh menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada kekuatan lain yang harus diberikan apa tadi? Nah, anjang-anjang dibuang ngidul ngitan karo ngalor ngulon. Ingat, sekali lagi saya menekankan ini khusus untuk muslim. Bagi teman-teman kejawen atau aliran kepercayaan, no comment. Kenapa? Karena kita menghormati kepercayaan yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Dalam beda agama kita juga diajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, jangan sampai nanti keluar dari sini ketika ngelihat ada orang seperti itu jenengan bilang musyrik loh. Saya tidak ngajari gitu. Nah, ini untuk diri kita masing-masing. Tahu-tahu di sosial media ada acara begitu, jangan komentar syirik itu bikin gaduh. Nah, ya. Maka Bapak Ibu, di negeri kita yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak kepercayaan, banyak keyakinan, banyak agama, maka kita mengedepankan apa? Ya, toleransi. Nah, itu harus dijunjung tinggi. Jangan sampai nanti di sosial media ada yang ritual surah langsung komentar syirik akbar, masuk neraka. Nah, padahal ternyata yang melakukan keyakinannya berbeda dengan kita. Ya sudah, kalau berbeda dengan kita itu urusannya masing-masing. Nah, baik. Jadi kalau di sosial media kita jangan latah. Kenapa? Karena di sana multi etnis, di sana multi suku, multi kepercayaan, multi agama, multi keyakinan. Sementara kalau di pengajian seperti ini kan kita sama-sama muslim, kita sama punya akidah yang sama, kitab sucinya sama, ya. Pripun? Kiblatnya sama, pemahamannya sama. Jadi ya Tuhannya sama. Nah, baik. Jadi jangan sampai nanti kita salah tempat. Jadi ada ramalan apa yang pertama tadi? Syirkiyah, mengarah pada kesyirikan, dan ini tidak boleh memberikan sesaji kepada selain Allah. Melihat garis tangan lalu kemudian wah ini umurmu tinggal 3 hari. Lah koyo ngerti-ngerti wae gitu. Ada lagi selain itu? Mimpi apa? Dicokot ulo arep oleh bojo. Lah kok rong oleh-oleh. Baik, kan jangan dipercaya yang seperti itu. Apalagi yang lain? Ya? Ya. Kalau misalnya pas terjadi yang namanya apa? Takwil mimpi itu doa, kata Nabi. Jadi takwil mimpi itu doa. Dia akan terjadi sesuai dengan doa-doa kita, keyakinan kita. Persangkaan itu doa. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Maka ada orang hamil meyakini nek gowo gunting atau meyakini kalau bunuh ini dan seterusnya, maka persangkaan itu doa. Maka hendaknya punya persangkaan yang baik, tidak perlu punya persangkaan yang aneh-aneh. Intinya perlu optimis, yakin kepada Allah. Begitu nggih? Yang kedua, ramalan ilmiah. Nah, untuk ilmiah ini boleh dipercaya tapi tidak mutlak. Sifatnya hanya sebagai bahan pertimbangan. Contoh apa? HPL, hari perkiraan lahir. Itu tidak syirik meskipun ramalan. Kenapa? Itu ilmiah.
Loh kenapa tadi tidak boleh percaya ramalan kepada yang gaib? Karena tidak ilmiah. Maka selama ilmiah boleh, tidak apa-apa. Hari perkiraan lahir bulan Mei tanggal 20. Maka suami harus sudah mulai siap-siap, mobilnya diparkir menghadap ke jalan, HP-nya tidak di silent, sewaktu-waktu dipanggil istri siap. Kemudian apalagi mulai nyari-nyari referensi rumah sakit bersalin yang recommended. Untuk apa? Persiapan. Maka ini syirik apa tidak? Tidak. Ini namanya ilmiah. Contoh ilmiah yang lain tidak syirik. Pripun? Ya, perkiraan kematian. Nah, kalau ini jangan. Ya, karena ya, kalau umur jangan. Jadi kalau umur jangan. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa saja ya tidak terjadi, dan ini sifatnya juga tidak ilmiah. Bisa jadi perkiraan semacam itu istilahnya hanya prediksi yang sifatnya persangkaan kuat. Beda dengan HPL yang itu memang sifatnya ilmiah dan terbukti berkali-kali. Contoh yang ilmiah lagi, token listrik bunyi tit tit, mak listriknya arep entek lho. Ngomong sopo, aku ngerti kok. Percaya kowe syirik. Wah, ndak bener ini. Kenapa? Karena memang kalau sudah tit tit itu pertanda mau habis. Boleh ndak dipercaya? Boleh. Ini ilmiah. Pripun Bu? Gas. Ya, kalau mau habis bau. Kalau mau habis apalagi ya, ibu-ibu yang sudah sering pakai lebih paham. Maka selama itu ilmiah silahkan. Apalagi contoh ramalan yang ilmiah, HPL, token listrik, pemenang. Pripun? Ya, perkiraan cuaca. Baik, ini boleh jadi bahan pertimbangan tapi bukan penentu utama. Kenapa? Karena arah angin bisa berubah. Tapi boleh jadi bahan pertimbangan. BMKG menyampaikan bahwasanya Taman Pintar akan dihantam badai La Nina. Nah, ini umpama. Diharapkan semuanya untuk siap-siap pada hari tersebut libur. Jadi ora ono sik mangkat nang Taman Pintar. Ternyata pada malam itu angin yang dari Australia mengarah ke Taman Pintar di selatan pantai Samas berbelok ke barat. Sehingga Taman Pintar ora sido kena badai apa tadi? Kuming kira-kira. Hanya ilustrasi. Maka untuk ramalan cuaca atau perkiraan cuaca itu bisa jadi pertimbangan, tapi sifatnya tidak mutlak. Bisa saja anginnya berbelok, tapi jadi bahan pertimbangan. Baik, ini namanya ilmiah. Syirik apa tidak? Tidak. Dan sekarang yang bikin kita dak-dikduk ini, Yogyakarta akan diguncang gempa megatrust. Sekian skala Richter. Berapa? 9 atau 8? Ya, wah itu horor itu. Baik, ini ilmiah, tapi tidak ada yang pernah tahu kapan terjadinya. Hanya perkiraan siklus, kemudian juga pelepasan energi. Bisa saja bukan 8, tapi lepasnya tuh dikit-dikit. 2 enggak jadi gede. Baik, dan seterusnya. Yang ketiga, ramalan nubuwah. Ramalan kenabian yang menyampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
maka ini wajib kita percaya. Nabi pernah menyampaikan nanti Konstantinopel akan menjadi negeri Islam, dan ternyata Konstantinopel sudah jadi negeri Islam. Mana? Turki. Nah, kemudian mana lagi yang disebut oleh Nabi akan jadi negeri Islam? Rumiyah. Rumiyah itu mana? Italia. Belum, Italia belum. Tapi Konstantinopel sudah jadi negeri Islam. Yang dulu Konstantinopel merupakan pusat orang-orang kekuasaan orang-orang Romawi. Sekarang jadi negeri Islam, dan dulu pernah menjadi pusat kekuasaan umat Islam. Dan itu terjadi 800 tahun setelah Nabi menyampaikan. Dan masih ada satu yang belum. Apa itu? Rumiyah, Italia, belum menjadi negeri Muslim. Maka suatu saat ini yang menyampaikan Nabi maka akan menjadi negeri Islam. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang lainnya lagi, Nabi pernah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi perang, tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Bapak Ibu, dalam sejarah itu Yahudi dengan Islam itu sangat-sangat jarang terjadi gesekan. Bahkan orang-orang orientalis dulu mengatakan hadis ini dusta. Kenapa? Karena lebih dari 13 abad tidak ada gesekan Yahudi dengan Islam. Jadi tidak ada. Dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Turki Utsmani itu tidak ada gesekan umat Islam dengan umat Yahudi. Maka sampai-sampai orang-orang orientalis mengatakan tidak mungkin Yahudi itu kecil masuk mau perang sama umat Islam. Bahkan dalam sejarah pada saat kekuasaan Ottoman Turki Utsmani, orang-orang Yahudi itu merapat ke Turki Utsmani karena memang karakter orang Yahudi itu merapat kepada yang besar. Nah, ketika Inggris yang berkuasa merapat ke Inggris, sekarang Amerika merapat ke Amerika. Itu karakternya memang begitu. Nah, ternyata 1948 ramalan Nabi terbukti tidak? Terbukti. 1948 sampai hari ini udah selesai belum? Oh, belum. Nah, jadi terbukti setelah berapa ribu tahun, berapa tahun itu? Lebih dari 1300 tahun. Nah, itu kemudian terbukti. Baik, maka ini namanya nubuwah. Jadi ada 3 ya. 1 apa tadi? Syirkiyah. 2 ilmiah. 3 nubuwah. Maka kalau mau memperhatikan ada ramalan, lihat. Kalau ramalan itu dikaitkan dengan yang gaib, tidak ada hubungan sebab akibat, maka itu syirik. Tapi kalau ramalan itu dikaitkan dengan sesuatu yang ilmiah, ada kaitan sebab akibat, maka itu ilmiah. Itu boleh dipercaya meskipun tidak mutlak. Kemudian yang ketiga, kalau itu yang menyampaikan adalah Nabi, maka itu nubuwah, wajib kita percaya.